Sementara itu akibat curah hujan yang cukup tinggi yang melanda kota Singkawang, beberapa lokasi permukiman, ruas jalan, dan rumah sakit tergenang banjir. Bahkan banjir juga mengakibatkan longsor. Hingga saat ini daerah di kota Singkawang yang masih tergenang banjir yaitu daerah Lembah Murai, Jalan Pasar Turi, Jalan Pasar Turi Dalam, dan Jalan Kalimantan. Sedangkan sebelumnya Rumah Sakit Abdul Aziz yang terendam banjir kini telah surut. Sementara kondisi ruas jalan yang masih tinggi tergenang air terletak di Jalan Pasar Turi yang ketinggiannya masih mencapai betis orang dewasa. Oh my God. Oh my God. Dan untuk mengetahui informasi terkini banjir di Singkawang, Kalimantan Barat, kami ajak Anda berbincang dengan Wali Kota Singkawang dengan Bapak Chai Cumi Bapak Chai Cumi yang sedang bergabung. Ibu Chai Cumi yang sedang bergabung bersama kami di Kabar Pagi. Selamat pagi, Ibu Cumi. Selamat pagi, Bapak. Baik, Ibu, salam sehat, Ibu. Bisa dijelaskan, Ibu, bagaimana kondisi terkini yang saat ini banjir, apakah masih melanda kota Singkawang, Bu? Ya, terima kasih ya dengan curah hujan yang cukup tinggi pada tanggal 27 siang hari sampai malam. Jadi dengan waktu yang cukup lama dan kemudian adanya sungai Singkawang yang meluap akibat air pasang menyebabkan beberapa ruas jalan terendam. Dan itu tidak terlalu lama, dan contohnya di Jalan Pasir Panjang, yang mana yang diviralkan itu hanya 2-3 jam sudah surut ya. Dan untuk saat ini sudah surut, sudah berapa titik sudah kering ya, tapi hanya ada yang daerah yang rendah yang masih terendam, seperti itu. Baik, Ibu Ali mungkin bisa jelaskan ini sebenarnya apa sih penyebab utama banjir yang melanda di kota Singkawang hingga saat ini? Ya, tadi saya jelaskan bahwa pertama curah hujan yang tinggi, ya kedua memang dari bukit yang ada di Singkawang ini ada yang longsor ya, dengan debit air yang cukup deras ya dari pegunungan langsung ke bawah. Jadi seperti di depan Rindam atau di belakangnya Dayang Resort itu sampai bendungan dari Dayang Resort itu sendiri jebol ya. Kemudian di Villa Bukit Mas, Kampung Batu itu juga dari pihak pengelola atau yang punya restoran, tebing yang dipasang itu juga jebol atau mengalami longsor yang menyebabkan 3 rumah kena ya, dan itu yang menyebabkan air jadi tinggi, dan malam harinya itu air pasang. Itu menyebabkan Singkawang banjir ya, tapi hari ini sudah mulai surut, sudah mulai baik. Contohnya di Rumah Sakit Abdul Aziz semalam kami sudah meninjau ya bersama baik dari DPRD dan juga bersama TNI Polri sudah meninjau, dan posisi air sudah kering, dan pasien-pasien yang awalnya pagi sempat dievakuasi dari ruang kelas 1 dan di gedung lama Rumah Sakit Abdul Aziz Kota Singkawang dievakuasi di gedung yang baru di ruang kelas 1 dan sebanyak 23 pasien. Dan semalam sudah mulai dikembalikan pada bangsalnya, dan pagi hari ini jam 8 nanti akan bersih-bersih lagi bersama aparat TNI juga, dan akan segera dipindahkan kembali. Dan kami juga sudah membuat rencana ya dengan kemarin rapat dengan DW SK1 bahwa dari provinsi, dari Kementerian PUPR,
sudah mengirimkan atau memerintahkan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 untuk segera meminjamkan kepada kami ekskavator Amtini 1 unit dan 2 ekskavator yang biasa, serta pompa air dan juga geobek. Nah, artinya dengan adanya peralatan ini adalah persiapan-persiapan kita nantinya jika terjadi banjir ya atau hujan. Karena perkiraan dari BMKG tanggal 30 dan 31 nanti untuk Kalimantan Barat curah hujan akan sangat tinggi. Jadi itu persiapan-persiapan yang kita lakukan. Baik. Ibu Wali Kota, lalu bagaimana dengan masyarakat apakah masih ada masyarakat yang terdampak banjir saat ini dan apakah juga ada yang masih mengungsi Ibu akibat banjir saat ini? Ya, sesuai dengan rapat kami kemarin ya, kami dari jam 11 setelah turun lapangan kami rapat maraton ya dengan juga dari Dinas Kesehatan yang diperintahkan Pak Gubernur untuk langsung turun ke Kota Singkawang untuk meninjau rumah sakit, dan kami juga rapat bagaimana kita sudah membentuk namanya Satgas Penanganan Banjir, terdiri dari kami Forkopimda dan juga dinas-dinas terkait, dan kita sudah bikin posko penanganan banjir yang ada di kantor camat Singkawang Barat dan kantor camat Singkawang Selatan, serta kita juga ada tempat penampungan untuk korban banjir yang ada di DLKI. Ya, untuk sementara kemarin sore ada 1 keluarga yang sudah mengungsi ya sore harinya. Kemudian yang lain masih memilih mengungsi di rumah saudara. Dan bantuan dari kami pemerintah Kota Singkawang telah kita sampaikan kepada 3 kakak korban longsor sudah, kemudian kepada yang pengungsi banjir sudah kita bagikan. Dan kami tetap memantau dan melihat ya dari BPBD kita yang turun ke lapangan bersama tentu camat, lurah dan Forkopimdanya untuk memantau, dan saya sudah memintakan untuk memberikan data dampak banjir yang terberat, sedang dan ringan, sehingga kami bisa memetakan bantuan-bantuan apa yang harus kita berikan, dan juga tentu perobatan juga kepada masyarakat ya, karena dengan curah hujan seperti ini tentu juga bisa menyebabkan masyarakat kita sakit. Dan kami juga persiapan untuk hari ini ya sudah dikirimkan, mungkin siang ini sudah sampai untuk ekskavator amfibinya, akan segera kita melakukan normalisasi sungai maupun parit yang mulai dangkal, dan kemudian di muara laut juga akan kita lakukan normalisasi. Ya, karena penyebabnya adalah sedimentasi yang tinggi sehingga harus sering melakukan pengarukan di mulut sungai ya. Dan yang kita lakukan juga penempatan dari tim Satgas kita untuk di lapangan sehingga bisa mengetahui situasi yang sekitar. Baik, Ibu Cahaya Cumi, Wali Kota Singkawang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Pagi. Semoga penanganan optimal dari pemerintah setempat ini bisa membantu warga untuk melewati musim banjir yang saat ini sedang berlangsung di sana. Terima kasih Ibu Wali Kota.